Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada. Acara Voice of Nafiri pada malam hari ini dalam pelajaran Alkitab mengenai ketuhanan Roh Kudus akan segera kita mulaikan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam pelajaran Alkitab, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, berikan pujian ini kepada Tuhan sebagai penyembahan kita kepada-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Penuhi kami.
untuk ketuangan Roh Kudus. Tuhan berkati acara ini, biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikannya. Iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Haleluya. Amin. Kita percaya Allah akan bekerja dengan kuasanya Roh Kudus yang luar biasa untuk menjamah dan memberkati setiap kehidupan kita. Allah kerja oleh Rohnya. Haleluya. Firman Tuhan pada malam hari ini. Allah kerja oleh Rohnya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja di dalam. Sekali lagi katakan Allah kerja.
Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, Roh Kudus adalah oknum yang ketiga dari lembaga Trinitas kealahan. Pewajaran dari oknum Roh Kudus dan pekerjaannya menjadi salah satu pokok yang sangat menarik untuk kita bicarakan bersama. Gereja yang dinamis dan bergerak terus dalam pertumbuhan, tidak pernah menjadi jemu dan selalu ingin semakin bertumbuh mendalam dalam pengenalan oknum ketiga dari Allah. Mengapa? Sebab doktrin itu tidak status, tetapi Roh Kudus selalu memberikan iluminasinya, sehingga semakin membicarakan kehendaknya kepada gereja, dan Allah semakin bekerja di tengah-tengah gereja. Bahkan Alkitab menjelaskan bahwa para malaikat sekalipun ingin mengetahui semua rahasia ilahi yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita membaca ayatnya yang ke-12. Bunyinya sebagai berikut. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Jadi sebagaimana yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang diurapi oleh Roh Kudus, itu sebenarnya ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tapi itu dikhususkan bagi pelayan, bagi hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mewartakan Injil dengan perantaraan kuasa Roh Kudus. Apabila berbicara tentang Roh Kudus, sudah tentu itu tidak terlepas dari gereja Tuhan. Sebab gereja dan Roh Kudus bagaikan rumah dan penghuninya. Rumah baik Allah ialah kita gereja Tuhan, dan penghuninya ialah Roh Kudus yang memegang perintah dan memegang peranan untuk rumah itu. Jika kita punya rumah, kita rindu menempatkan kursi di tempat yang lain, pindah. Karena kita yang berhak. Begitu juga Roh Kudus, dia ada di dalam gereja. Dia memegang peran utama dalam pertumbuhan gereja sampai masuk kepada kesempurnaan gereja. Karena tujuan utama gereja Tuhan akan masuk dalam kesempurnaan, sehingga kita akan ada bersama Tuhan dalam kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Kita membaca dalam Efesus pasal 1. Suratan Efesus pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang ke-22 dan 23. Dan segala sesuatu
telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Jemaat adalah kepenuhan dari dia. Ayat ini mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Telah diletakkan di bawah kakinya. Dan telah diberikannya kepada jemaat. Karena dia yang menjadi kepala dari segala sesuatu. Yesus yang menjadi kepala. Jemaat menjadi tubuh. Dan tubuh itu disempurnakan oleh Roh Kudus. Dan firman Allah katakan. Firman Allah mengatakan bahwa jemaat disempurnakan di dalam dia. Disempurnakan di dalam dia. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, kematian Yesus adalah sebagai penebusan dosa isi dunia oleh kasih karunia Allah yang terdalam dari Allah. Sesungguhnya kasih karunia itu tidak dapat dipahami dengan akal manusia, sehingga tidaklah mungkin manusia mampu mengenal dan mengerti anugerah kemurahan yang terbesar dari Allah. Tetapi Roh Kuduslah yang menerangkan lebih jauh, yang menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan dari gereja Tuhan. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, Roh Kudus yang memberi kemampuan sehingga dunia dapat mengerti dan mengenal perbuatan supranatural tersebut. Puji Tuhan, kita membaca bersama-sama dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Saudara, kalau kita tidak mempunyai roh Tuhan di dalam kita, tidak ada seorang pun yang akan berkata. Hanya iblis yang mengatakan terkutuklah Yesus. Tetapi jika roh Allah ada di dalam kita, menguasai seluruh keberadaan kita, kita dapat mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi oleh roh karunia dari Roh Kudus itu adalah mampu. Tanpa peranan pekerjaan Roh Kudus, sesungguhnya tidak seorang pun akan mampu mengenal dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh kematian Yesus. Hanya Roh Kudus yang dapat menerangkan dalam hati dan kehidupan kita mengenai keagungan,
kuasa penebusan oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus. Itu yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Itu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak menguasai kehidupan mereka. Sehingga penyembelihan binatang itu tetap berlaku. Yesus sudah mati. Alkitab mengatakan mati satu kali untuk sekalian. Dia sudah mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi karena orang Yahudi mereka belum mempercayai dan mereka tidak menerima anugerah yang besar, sehingga mereka tetap menyembelih korban-korban binatang sembelihan. Padahal itu semua sudah dilakukan Yesus satu kali untuk sekalian. Satu kali untuk sekalian. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, mari kita melihat peranan Roh Kudus yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara, kita membaca tadi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Sekarang kita membaca dalam 1 Korintus pasalnya yang sama. Kita akan membaca ayatnya yang sekarang kita membaca dalam pasalnya yang sama. Kita akan membaca ayatnya yang ketiga tadi, mengenai jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita sulit untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, Yohanes pasal 16, kita melihat ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu ini adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan penghakiman, kita melihat karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, dalam ayat yang kita membaca tadi, bahwa Yesus mengatakan lebih berguna, lebih bermanfaat aku pergi kepada Bapakku. Karena jika aku tidak pergi, penghibur atau penolong itu tidak datang. Tetapi Yesus mengatakan, jika aku pergi, dan kalau ia datang, yang datang itu ialah kuasa Roh Kudus, itulah penghibur, penolong. Dan ayat 8 mengatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan perbuatan, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya, tetapi akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itulah yang Yesus katakan mengenai penolong, penghibur, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan datang. Penghibur, penolong
akan menolong kita memberitakan Injil. Roh Kudus yang penuh di dalam kita akan berkata-kata supaya dapat menginsafkan dunia melalui mereka yang penuh dengan Roh Kudus dan yang dipergunakan oleh Roh Kudus, oleh kehendak Allah untuk mengabarkan tentang dosa, tentang kehakiman, dan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang kedua, saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, dalam Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang kedua, di situ kita melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan secara limpah ke atas muka bumi dan mendiami gerejanya, yaitu anak-anaknya yang percaya, yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan mereka yang membuka diri untuk oknum yang ketiga, ialah Roh Kudus berperan dalam hidup mereka. Karena Yesus sudah mengatakan, kita telah membaca tadi, aku pergi dan akan mengirimkan penolong bagi kamu. Dan dia akan menginsafkan dunia melalui pemberitaan kita, jika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi mereka yang membuka diri untuk Roh Kudus turun. Dan jika Roh Kudus ada di dalam hati dan di dalam kehidupan kita, oknum Roh Kudus pada saat itu resmi bekerja di dalam orang-orang percaya sebagai gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Karena tadi kita telah membaca, dia yang adalah kepala dan gereja, kita umat Tuhan adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Sehingga gereja selain dimensi organisasi juga, kita berdimensi organisme tubuh Kristus. Itulah yang kita membaca dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23 yang kita telah membaca tadi. Kalau orang percaya resmi menjadi tubuh Kristus, menjadi tubuh Kristus, kita menjadi satu gereja, gereja yang hidup. Karena sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan secara limpah, dan Roh Kudus membaptis mereka yang ada di kamar loteng Yerusalem. Membaptis mereka yang ada di kamar loteng Yerusalem. Dan firman Allah mengatakan, kamu akan menjadi saksi bagiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi, tapi harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara sekalian dalam kasih Kristus, pelajaran mengenai Roh Kudus kita harus pelajari supaya tidak ada yang melenceng, supaya kita boleh mengerti. Jadi mulai hari ini, besok dan seterusnya, kita akan mempelajari dari Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, biar kita merenungkan apa yang Yesus katakan. Karena Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Tetapi Yesus pergi ke sorga supaya Roh Kudus diutusnya ke muka bumi ini dengan pernyataan
yang mengandung perenungan teologis bahwa kehadiran oknum Roh Kudus itu sama dengan kehadiran Yesus. Salah satu faedah yang diuraikan di atas bahwa Roh Kuduslah yang memberi kesanggupan ilahi sehingga manusia dapat terbuka hati untuk mengenal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Faedah yang utama yang lain kita dapat nanti akan mempelajari pada uraian pada waktu-waktu yang akan datang. Roh Kudus akan menjadi ukuran atau nilai kemuliaan keberadaan gereja. Maka ajaran tentang Roh Kudus menjadi begitu menarik dan menjadi pokok utama dalam ajaran iman Kristen yang sepenuhnya. Karena jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mengikuti Dia hanya dengan tafsiran manusia kita sendiri, dan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi salah satu faedah yang telah diuraikan di atas, bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kesanggupan ilahi sehingga manusia dapat terbuka hati untuk mengenal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat isi dunia. Itulah yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya, 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Karena Roh Kudus menjadi ukuran dari gereja menuju kepada kemuliaan dan kesempurnaan Kristus. Tidak heran saudara, terjadi banyak interpretasi atau tafsiran yang berbeda menurut ajaran-ajaran tentang oknum dan pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak yang membangun ajaran tentang oknum dan peran Roh Kudus setuju dengan pernyataan langsung dari Alkitab. Tetapi saudara, seberapa kita yang mendengarkan pada saat ini, kita ada dalam hadirat Allah. Mari kita belajar tentang Roh Kudus itu sesuai Alkitab ajarkan. Pelajaran dari Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Dia tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Sebab itu jangan kita melecehkan. Karena Yesus mengatakan, aku pergi dan mengirim kepadamu penolong itu yang akan menghantar kita kepada kebenaran. Peranan Roh Kudus sangat penting untuk kesempurnaan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Marilah kita selama beberapa hari ini adalah merupakan pembukaan dari kita akan mempelajari hal-hal yang indah dari Roh Kudus pada hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Roh Kudus boleh ada, turun, tercurah secara limpah dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita pada segala kebenaran. Selain itu, Roh Kudus akan bawa kita kepada kehendak-Nya sampai kita masuk pada kesempurnaan gereja. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian, sehingga pada malam-malam yang akan datang kita dapat mengikuti pelajaran mengenai Roh Kudus. Beberapa ayat pendahulu kita telah baca tadi untuk menghantar kita pada pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya akan memakan waktu lebih panjang lagi dari pendahuluan ini, dan kiranya kita diberkati berlimpah-limpah. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, kami yang ada di studio, kiranya dapat menyanyikan berhembuslah Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus berhembus dalam hati dan dalam hidup kita, dan dapat menyatakan apa kehendak Allah di dalam hati dan di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya dapat menyatakan kehendak Bapa, kehendak Yesus dalam kehidupan kita, untuk kita masuk pada pemulihan gereja Tuhan. Saudara-saudara, kita nanti malam-malam berikutnya kita akan melihat mengenai oknum dari Roh Kudus itu. Malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus berhembuslah dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus mengunjungi saudara-saudara, berhembus dalam kehidupan dari saudara-saudara. Haleluya. Nyanyi lagi, nyanyi dengan penuh penyembahan, supaya Tuhan dapat memulihkan gerejanya. Haleluya. Berhembuslah gereja
kami pada segala jalan yang harus kami turuti. Berkati kami, berkemurahanlah Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu kami menjadi gereja yang hidup, gereja yang taat kepada kehendak Roh Kudus, gereja yang dibentuk oleh Roh Kudus menjadi tubuh Kristus yang suci dan mulia menghadapi kedatangan sekali yang kedua. Tuhan tolong seberapa banyak kasih yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Roh Kudus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Tuhan berbicara terus pada setiap hati. Seberapa banyak yang telah mendengarkan firman-Mu, ya firman-Mu boleh tertanam dan bekerja. Kami boleh mengerti faedahnya Roh Kudus itu ada. Roh Kudus adalah oknum Allah yang ada dan akan menyempurnakan gereja. Terima kasih Tuhan. Hentarlah kami pada seluruh kebenaran. Jangan ada yang menurut tafsiran manusia, tapi kehendak dan rencana-Mu yang menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat Maha Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri. Kiranya Tuhan karuniakan kearifan, hikmat, dan akal budi untuk memimpin negara kami, teristimewa untuk menangani keadaan negara kami di tengah-tengah COVID-19 yang merajalela. Tuhan tolonglah masyarakat bangsa Indonesia, pulihkan kami. Berkemurahanlah Tuhan untuk menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh diselamatkan dari keterpurukan. Berkati juga akan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur diberkati, seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota se-Sulawesi Utara diberkati berlimpah-limpah. Tanah kami diberkati, udara kami diberkati, laut kami diberkati. Tuhan jauhkan mara bahaya, wabah yang merajalela. Tuhan jamah umat-Mu, adakan mujizat sehingga yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih, kami percaya mujizat itu tetap berlaku. Terima kasih, berkati setiap kekasih yang telah mendengarkan pada malam hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, besok malam 18.30 atau setengah 7 kita akan mendengarkan uraian mengenai Roh Kudus. Kiranya saudara-saudara dapat mengikutinya. Dan sekali lagi kami umumkan, doa 10 malam akan berlangsung sesudah ada lampu hijau. Kita boleh berkumpul bersama-sama di gereja. Secepatnya itu kita akan mengadakan doa 10 malam, tetapi pelajaran Roh Kudus sudah dibawa selama beberapa hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Besok tetap ada siaran seperti ini, Voice of Nafiri, setengah 7, jam 18.30 mengenai pelajaran Roh Kudus. Dan hari Minggu tetap 3 kali ibadah live streaming, jam 8 pagi, jam 11, dan jam 4 sore. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.